Seorang pemimpin Quraisy yang penuh kebencian, Ubay bin Khalaf, bertekad untuk menghabisi Nabi Muhammad di medan perang. Namun sebuah pertemuan tak terduga dengan takdir mengubah segalanya. Apa yang terjadi di balik kekalahan pahit pasukan Quraisy di Uhud? Temukan pelajaran hidup yang tersembunyi dalam perjuangan, penyesalan, dan keberanian yang tak terduga. Saksikan kisah ini hingga akhir, dan temukan makna sesungguhnya dari kemenangan. Di kota Makkah, seorang lelaki bernama Ubay bin Khalaf berdiri di halaman rumahnya. Tangannya menggenggam erat sebilah pedang yang baru diasah. Matanya tajam memandang ke arah Ka'bah. Amarah memenuhi dadanya setiap kali ia mendengar nama Muhammad. Baginya, lelaki itu telah merusak segalanya, keyakinan leluhurnya, kehormatan kaumnya, dan ketenangan hidupnya. Sejak Muhammad mulai berdakwah, Ubay adalah satu orang yang paling vokal menentangnya. Ia bukan hanya membenci ajaran Islam, tetapi juga membenci Muhammad secara pribadi. Setiap kali melihat beliau, rasa benci itu semakin menguat. Di pasar, di jalanan, di depan Ka'bah, dimanapun Muhammad berada, Ubay selalu punya cara untuk mencemooh atau mengancamnya. Hari itu, di depan beberapa orang Quraisy, Ubay menghunus pedangnya. Matahari Makkah yang terik membuat bilahnya berkilau. Dengan suara lantang ia bersumpah, "Demi Lata dan Uzza, aku akan membunuh Muhammad dengan tanganku sendiri. Jika aku tidak melakukannya, biarlah aku mati dalam kehinaan." Orang-orang di sekelilingnya mengangguk, sebagian tersenyum puas. Mereka tahu Ubay bukan hanya berbicara kosong. Ia adalah salah satu orang kaya di Makkah yang memiliki banyak kuda perang. Ia sering berlatih dengan mereka, mengasah keahliannya dalam bertarung. Jika ada yang bisa membunuh Muhammad, Ubay yakin dialah orangnya. Namun, di balik kesombongannya, ada satu hal yang membuat Ubay semakin marah. Muhammad tidak pernah takut kepadanya. Setiap kali ia mengancam, Muhammad hanya menatapnya dengan tenang. Tidak ada rasa gentar, tidak ada ketakutan. Seolah-olah ancaman itu tidak berarti apa-apa. Hal ini membuat Ubay semakin geram. Malam itu, saat kembali ke rumahnya, Ubay duduk di teras. Ia mengambil kain dan mulai menggosok pedangnya dengan hati-hati. Sumpah yang ia ucapkan tadi siang terus terngiang di kepalanya. Ia yakin suatu hari nanti ia akan menebas Muhammad di medan perang. Bukan sekadar omongan, tetapi janji yang akan ia wujudkan dengan tangannya sendiri. Tanpa ia sadari, sumpah itu justru menjadi awal dari kehancurannya sendiri. Pagi itu, pasar Makkah ramai seperti biasa. Pedagang berteriak menawarkan dagangan mereka. Suara logam dan kain saling beradu. Sementara debu beterbangan di udara yang panas. Di antara kerumunan, seorang lelaki berjalan dengan langkah tegap. Ubay bin Khalaf. Matanya tajam mencari seseorang. Tak butuh waktu lama, ia menemukannya. Di seberang jalan, Muhammad sedang berbicara dengan beberapa pengikutnya. Wajahnya tenang, berbeda jauh dengan Ubay yang hatinya dipenuhi kebencian. Tanpa ragu, Ubay mendekat. Begitu jaraknya cukup dekat, ia sengaja berbicara keras agar semua orang mendengar. "Muhammad, kau pikir bisa selamat dariku? Jangan bermimpi. Aku bersumpah akan membunuhmu dengan tanganku sendiri." Orang-orang di sekitar mereka berhenti sejenak, menoleh. Beberapa sudah terbiasa melihat Ubay mengancam Muhammad, sementara yang lain menunggu reaksi dari lelaki yang disebutnya. Namun, Muhammad tidak menjawab. Ia hanya menatap Ubay dengan tenang, seolah ancaman itu hanyalah angin lalu. Reaksi itu justru membuat Ubay semakin marah. Ia meludah ke tanah dan menatap Muhammad dengan penuh kebencian. "Ingat kata-kataku, Muhammad. Aku tidak akan pernah berhenti sampai kau mati di tanganku." Setelah berkata demikian, Ubay berbalik dan pergi. Namun, meski ia mencoba tampak percaya diri, jauh di dalam hatinya ada sesuatu yang mengusiknya. Ia tidak bisa memahami mengapa Muhammad tidak pernah takut. Bukankah semua orang tahu siapa dirinya? Bukankah semua orang tahu bahwa ia adalah seorang pejuang, seorang pemilik kuda-kuda perang yang terlatih? Dendam Ubay semakin dalam. Ia tidak hanya ingin membunuh Muhammad, tetapi juga ingin melihatnya menderita, ketakutan, dan tunduk di hadapannya. Sejak hari itu, setiap kali ia bertemu Muhammad, ia selalu mengancam. Kadang-kadang di pasar, kadang-kadang di jalanan, bahkan di depan Ka'bah. Ia tidak peduli siapa yang melihat atau mendengar. Tidak hanya itu, Ubay mulai memperlihatkan pedangnya di depan umum, mengasahnya dengan sengaja di tempat-tempat ramai. Ketika orang bertanya, ia selalu menjawab dengan bangga. "Ini adalah pedang yang akan membunuh Muhammad." Namun,
Apa yang tidak ia sadari adalah bahwa ancaman itu tidak membuat Muhammad gentar. Sebaliknya, ancaman-ancaman itu hanya menjadi bukti dari ketakutan yang perlahan tumbuh dalam dirinya sendiri. Tanpa disadari, ia sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Malam itu, suasana Makkah terasa tegang. Ubay bin Khalaf duduk di depan rumahnya, wajahnya masam. Kabar yang baru saja ia dengar membuat dadanya bergejolak. Muhammad telah pergi meninggalkan Makkah. Ia dan para pengikutnya telah hijrah ke Madinah. Di satu sisi, Ubay seharusnya merasa lega. Muhammad tidak lagi ada di hadapannya, tidak lagi menyebarkan ajarannya di tengah-tengah kaum Quraisy. Tapi anehnya, Ubay tidak bisa merasa puas. Justru, ia merasa seperti baru saja kehilangan sesuatu yang penting, sesuatu yang membuatnya terus bersemangat. Kesempatan untuk membunuh Muhammad dengan tangannya sendiri. Ia bangkit dari duduknya, berjalan mondar-mandir di halaman rumah. Pikirannya kacau. Dia kabur? Begitu saja? Tidak bisa? Aku tidak akan membiarkan ini berakhir seperti ini. Ubay tidak pernah bisa menerima kenyataan bahwa Muhammad berhasil lolos. Baginya, ini bukan hanya soal agama atau ajaran baru. Ini adalah soal harga diri. Muhammad telah menjadi duri dalam dagingnya selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin ia membiarkan orang yang sudah bersumpah akan ia bunuh hidup bebas di tempat lain? Hari-hari berlalu, tetapi kemarahan Ubay tidak mereda. Setiap kali ia mendengar kabar tentang Muhammad di Madinah, amarahnya kembali membara. Orang-orang Quraisy yang lain mungkin mulai melupakan Muhammad, tetapi tidak dengan Ubay. Suatu hari, di sebuah pertemuan dengan pemuka Quraisy, seseorang berkata, "Muhammad sudah di Madinah. Mungkin kita tidak perlu memikirkannya lagi." Ubay langsung menatap orang itu tajam. "Tidak, kita tidak boleh membiarkan dia hidup tenang di sana. Dia bukan hanya musuh kita, dia adalah ancaman bagi Quraisy." Beberapa orang mengangguk setuju, tetapi sebagian lainnya tampak ragu. Mereka sudah terlalu sibuk dengan urusan dagang dan kehidupan mereka sendiri. Namun Ubay tidak peduli. Sejak hari itu, ia mulai terlibat lebih dalam rencana-rencana Quraisy untuk menghancurkan Islam. Setiap kali ada rapat membahas Muhammad, Ubay selalu menjadi orang pertama yang berbicara. Setiap kali ada rencana untuk menyerang Madinah, ia selalu memastikan dirinya ada di barisan depan. Bagi Ubay bin Khalaf, hijrahnya Muhammad ke Madinah bukanlah akhir dari pertarungan ini. Ia tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ia tidak peduli seberapa jauh Muhammad pergi. Yang ia tahu suatu hari nanti, ia akan menemukan Muhammad, dan saat itu tiba, ia akan menuntaskan sumpahnya. Ubay bin Khalaf berdiri di tengah lapangan luas di pinggiran Makkah. Angin panas berhembus membawa debu yang berterbangan di udara. Di sekelilingnya, para prajurit Quraisy tengah berlatih menggunakan pedang dan tombak. Suara dentingan senjata beradu memenuhi udara, bercampur dengan teriakan perintah dari para komandan perang. Hari itu, Ubay merasakan semangat baru. Kekalahan Quraisy di Perang Badar masih membekas di hatinya sebagai penghinaan yang tak termaafkan. Muhammad dan pasukannya telah berhasil mengalahkan mereka, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Quraisy, yang selama ini dikenal sebagai suku paling kuat, harus pulang dengan kepala tertunduk. Dan lebih buruk lagi, beberapa pemimpin Quraisy tewas di tangan pasukan Muslim. Tapi bagi Ubay, ini bukan hanya soal balas dendam atas kekalahan Quraisy. Ini adalah soal harga dirinya sendiri. Ia tidak akan pernah melupakan bahwa Muhammad masih hidup. Selama itu terjadi, ia merasa sumpahnya belum terpenuhi. Di sudut lapangan, seorang lelaki Quraisy mendekatinya. "Ubay, pasukan kita sudah semakin siap. Abu Sufyan mengerahkan semua kekuatan untuk perang ini." Ubay mengangguk. "Bagus, tapi perang ini bukan hanya soal jumlah pasukan atau senjata. Kita harus memastikan Muhammad mati di medan perang." Ia kemudian berjalan menuju kandang kuda, tempat seekor kuda hitam besar berdiri gagah. Kuda itu adalah salah satu yang terbaik yang ia miliki, dan ia telah melatihnya selama bertahun-tahun. Dengan penuh percaya diri, ia menepuk leher kuda itu dan berkata, "Di atas punggungmu, aku akan menuntaskan sumpahku." Selama berminggu-minggu, Ubay terus berlatih. Ia tidak hanya menajamkan pedangnya, tetapi juga memastikan bahwa ia bisa bertarung dengan kecepatan dan ketepatan yang mematikan. Setiap hari, ia membayangkan bagaimana ia akan menyerang Muhammad di medan perang. Ia sudah memikirkan segalanya, cara mendekatinya, cara mengayunkan pedangnya, dan bahkan bagaimana ia akan melihat Muhammad jatuh tersungkur di hadapannya. Di tengah persiapan perang,
Ubay berbicara kepada beberapa pemimpin Quraisy. Jangan terlalu memikirkan kemenangan atas Madinah. Yang paling penting adalah memastikan Muhammad mati. Jika dia masih hidup, kita tidak akan pernah menang. Abu Sufyan, yang memimpin pasukan Quraisy, mengangguk setuju. Itu memang tujuan utama kita, Ubay, dan aku tahu kau sangat menginginkannya. Ubay tersenyum dingin. Bukan hanya menginginkannya, aku sudah menunggu momen ini selama bertahun-tahun. Hari keberangkatan semakin dekat. Pasukan Quraisy sudah siap, senjata sudah diasah, dan Ubay semakin tak sabar. Ia tahu perang ini akan menentukan segalanya, dan di medan perang nanti, ia tidak akan membiarkan Muhammad lolos lagi. Fajar menyingsing. Di Makkah, menyinari ribuan prajurit Quraisy yang bersiap untuk berangkat ke medan perang. Derap langkah kaki, suara pedang beradu, dan ringkikan kuda memenuhi udara. Perang Uhud sudah di depan mata. Ubay bin Khalaf berdiri di tengah barisan. Ia mengenakan baju besi yang mengilap, pedangnya terhunus di pinggang, dan di tangannya ia memegang kendali kudanya yang gagah. Matanya menyapu seluruh pasukan, melihat kesiapan mereka. Tapi bagi Ubay, tidak ada yang lebih penting dari satu hal: kesempatan untuk membunuh Muhammad Abu Sufyan, pemimpin pasukan Quraisy, menaiki kuda dan berbicara lantang kepada seluruh pasukan. Hari ini, kita berangkat untuk membalas kekalahan di Badar. Kita akan menunjukkan pada Muhammad dan pengikutnya bahwa Quraisy tidak bisa dihina begitu saja. Sorak-sorai membahana, dan pasukan mulai bergerak meninggalkan Makkah. Ubay menunggangi kudanya di barisan depan, tangannya erat menggenggam tali kendali. Dalam kepalanya, hanya ada satu tujuan: menemukan Muhammad di medan perang dan menuntaskan sumpahnya. Selama perjalanan menuju Uhud, Ubay terus mengasah pedangnya. Ia mengingat-ingat setiap ancaman yang pernah ia lontarkan kepada Muhammad. Ia telah bersumpah di hadapan Quraisy bahwa ia sendiri yang akan menghabisinya. Sekarang, ia harus membuktikannya. Di tengah perjalanan, seorang prajurit Quraisy menoleh ke arahnya. Ubay, kau tampak lebih bersemangat dari biasanya. Ubay tersenyum, dingin. Tentu saja. Aku sudah menunggu momen ini selama bertahun-tahun. Muhammad tidak akan lolos kali ini. Pasukan terus melaju, melintasi padang pasir yang luas. Matahari semakin tinggi, membakar kulit, tapi semangat perang tidak surut. Saat mereka mulai mendekati Madinah, para pengintai Quraisy yang dikirim ke depan kembali dengan laporan. Pasukan Muslim sudah bersiap di Uhud. Mereka tahu kita datang. Mendengar itu, Ubay justru semakin bersemangat. Ia menarik kendali kudanya dan berteriak, "Bagus. Aku ingin melihat wajah Muhammad saat ia tahu ajalnya sudah dekat." Hari itu, Ubay yakin sumpahnya akan terpenuhi. Perang Uhud tinggal hitungan waktu, dan ia siap menuntaskan dendamnya. Pasukan Quraisy akhirnya tiba di dekat Gunung Uhud. Debu tebal mengepul di udara saat ribuan kaki manusia dan kuda berhenti melangkah. Perjalanan panjang dari Makkah penuh dengan panas dan kelelahan, tetapi tak seorang pun mengeluh. Mereka semua tahu besok adalah hari besar, hari di mana mereka akan menebus kekalahan di Badar dan menghabisi Muhammad serta pengikutnya. Ubay bin Khalaf turun dari kudanya. Ia melihat sekeliling, mengamati bagaimana pasukan Quraisy mulai membangun perkemahan. Tenda-tenda besar didirikan, pasukan mulai beristirahat, sementara para pemimpin Quraisy berkumpul di bawah satu tenda utama untuk menyusun strategi perang. Ubay tidak tertarik dengan diskusi panjang. Ia tahu rencana mereka sederhana: serang habis-habisan dan pastikan Muhammad mati. Itu saja yang ada di kepalanya. Ia berjalan menuju kandang sementara yang dibuat untuk kuda-kuda perang. Di sana, kudanya berdiri tegap, mengendus udara seolah mengetahui bahwa esok adalah hari pertarungan. Ia menepuk leher kudanya. "Besok, kita akan menuntaskan apa yang sudah lama kutunggu." Malam mulai turun. Api unggun menyala di berbagai sudut perkemahan. Beberapa prajurit bercakap-cakap, yang lain mencoba beristirahat, tetapi sebagian besar merasakan ketegangan yang semakin kuat. Di tenda utama, Abu Sufyan berbicara kepada para pemimpin perang. "Kita punya pasukan besar, lebih dari 3.000 orang. Mereka hanya sekitar 1.000. Kita lebih kuat, lebih siap. Ini harus menjadi kemenangan bagi Quraisy." Beberapa orang mengangguk setuju, tetapi ada yang masih mengingat bagaimana di Badar, jumlah mereka lebih besar tetapi tetap kalah. Namun kali ini berbeda. Kali ini mereka lebih siap.
dan mereka membawa lebih banyak perlengkapan perang. Di sudut perkemahan, Ubay duduk sambil mengasah pedangnya. Setiap goresan membuat mata pedang semakin tajam. Setiap gesekan mengingatkannya pada sumpah yang telah ia buat bertahun-tahun lalu. Seorang prajurit mendekat. "Ubay, kau tidak istirahat?" Ubay tidak menoleh. "Aku tidak butuh istirahat. Aku hanya butuh memastikan satu hal. Besok Muhammad mati." Malam itu, sementara sebagian pasukan Quraisy tidur, Ubay tetap terjaga. Dalam pikirannya, ia sudah bisa melihat dirinya di medan perang, menunggangi kuda, menebas siapapun yang menghalangi jalannya, hingga akhirnya berhadapan langsung dengan Muhammad. Angin malam bertiup pelan, membawa ketegangan yang semakin pekat. Perang Uhud tinggal beberapa jam lagi, dan Ubay sudah tidak sabar untuk menuntaskan dendamnya. Fajar mulai menyingsing di perkemahan Quraisy. Langit yang semula gelap perlahan berubah menjadi kemerahan, menandakan bahwa hari yang dinanti telah tiba. Angin pagi bertiup pelan, membawa udara dingin yang terasa menusuk di kulit. Namun, di dalam hati para prajurit, hanya ada satu hal yang terasa: ketegangan sebelum pertempuran. Ubay bin Khalaf sudah terjaga sejak lama. Semalaman ia tidak tidur, pikirannya terus dipenuhi gambaran tentang pertempuran yang akan terjadi. Ia duduk di dekat kudanya, menatap ke arah gunung Uhud yang terlihat jelas di kejauhan. Di balik bukit-bukit itu, pasukan Muhammad sudah bersiap. Di sekelilingnya, pasukan Quraisy mulai bangun. Beberapa prajurit mengasah pedang, ada yang memeriksa baju besi, dan sebagian lainnya melatih kuda mereka untuk terakhir kali sebelum bertempur. Suara dentingan senjata beradu mulai terdengar di mana-mana. Tak lama kemudian Abu Sufyan keluar dari tendanya. Dengan suara lantang, ia berseru, "Hari ini, kita menebus kehormatan kita. Jangan lupakan Badar. Jangan lupakan keluarga kita yang dibunuh oleh Muhammad dan pengikutnya. Kita akan mengakhiri semua ini hari ini." Sorak-sorai menggema di antara pasukan. Semangat mereka membara. Mereka sudah menunggu saat ini sejak lama. Ubay berdiri, lalu mengambil pedangnya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Bukan karena takut, tetapi karena ia ingin memastikan pikirannya tetap fokus. Ia telah bersumpah akan membunuh Muhammad dengan tangannya sendiri, dan hari ini adalah kesempatan terbaik untuk menepati sumpah itu. Salah satu prajurit Quraisy menghampirinya. "Ubay, aku belum pernah melihatmu seserius ini sebelumnya." Ubay menoleh dengan tatapan tajam. "Karena kali ini berbeda. Aku sudah menunggu momen ini sejak lama. Muhammad tidak akan lolos hari ini." Setelah persiapan selesai, pasukan Quraisy mulai bergerak. Derap langkah kaki ribuan prajurit mengguncang tanah, sementara barisan kuda mulai maju dengan gagah. Ubay menunggangi kudanya, berada di barisan depan bersama para pemimpin Quraisy lainnya. Ia menggenggam kendali kudanya erat-erat. Dalam kepalanya, ia hanya punya satu tujuan: menemukan Muhammad di medan perang dan menuntaskan apa yang sudah ia mulai bertahun-tahun lalu. Gunung Uhud semakin dekat, dan perang sudah diambang pintu. Hari ini, segalanya akan ditentukan. Pasukan Quraisy tiba di dataran luas di dekat Gunung Uhud. Matahari mulai meninggi, menyinari barisan panjang prajurit yang bersiap dengan senjata di tangan. Deru napas kuda, dentingan pedang yang dipersiapkan, serta suara gemuruh pasukan yang berbaris membuat suasana semakin tegang. Ubay bin Khalaf duduk tegap di atas kudanya, mengamati sekeliling. Ia bisa melihat para pemimpin Quraisy berdiri di barisan depan, memberi perintah kepada pasukan. Abu Sufyan, Khalid bin Walid, dan Ikrimah bin Abu Jahal terlihat serius, memastikan pasukan mereka siap menghadapi peperangan. Di kejauhan, pasukan Muslim sudah tampak. Mereka berdiri di kaki Gunung Uhud, membentuk formasi pertahanan. Jumlah mereka lebih sedikit dibanding pasukan Quraisy, tapi mereka tampak siap bertempur. Ubay menyipitkan mata, mencoba mencari sosok Muhammad di antara pasukan Muslim. Tiba-tiba, seorang prajurit Quraisy di sampingnya berbicara. Pasukan mereka tidak banyak, tapi mereka punya semangat juang yang kuat. Ubay mendengus. Semangat saja tidak cukup. Hari ini mereka akan tahu siapa yang lebih kuat. Para pemimpin Quraisy mulai memberi arahan terakhir. Khalid bin Walid dan pasukan kavaleri berada di sayap kanan, siap mengepung pasukan Muslim dari belakang. Pasukan pemanah Quraisy bersiap di posisi strategis, sementara infanteri utama berdiri di garis depan. Ubay menarik kendali kudanya, merasakan tenaga kuat dari hewan itu. Ia telah melatih kudanya dengan baik, memastikan bahwa di medan perang nanti, ia bisa bergerak cepat menuju target utamanya.
Muhammad Dog sementara itu, pasukan Muslim di kejauhan tetap tenang. Mereka tidak menunjukkan ketakutan, meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit. Barisan mereka teratur, dengan pemanah ditempatkan di bukit untuk mengawasi pergerakan pasukan Quraisy. Ketegangan semakin memuncak. Kedua pasukan kini hanya terpisah beberapa ratus meter. Abu Sufyan akhirnya mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada pasukan Quraisy. Dengan suara lantang, ia berteriak, "Bersiap! Perang akan segera dimulai." Sorak-sorai menggema di seluruh pasukan Quraisy. Pedang dihunus, tombak ditancapkan ke tanah, dan kuda-kuda mulai meringkik tak sabar. Di atas kudanya, Ubay tersenyum dingin. Ia menggenggam pedangnya erat-erat dan berbisik pada dirinya sendiri. "Muhammad, saatnya kau menghadapi ajalmu. Perang. Uhud akan segera dimulai. Ketegangan mencapai puncaknya. Darah akan tertumpah, dan Ubay yakin, hari ini adalah harinya." Suasana di medan perang begitu mencekam. Udara pagi yang semula tenang kini dipenuhi dengan suara teriakan dan derap kaki prajurit yang bergerak maju. Pasukan Quraisy mulai bergerak, berjalan maju dengan langkah penuh semangat. Ubay bin Khalaf berada di barisan depan, matanya menatap lurus ke arah pasukan Muslim yang tampak siap menghadapinya. Ubay bisa merasakan getaran semangat perang yang kuat. Ia tahu bahwa perang ini tidak hanya untuk membalas kekalahan di Badar, tetapi juga untuk membuktikan bahwa Quraisy lebih kuat dari Muhammad dan pengikutnya. Ia bertekad untuk menemukan sosok Muhammad di medan perang dan mengakhiri segala perlawanan. Di sisi pasukan Muslim, Nabi Muhammad bersama para sahabat sudah bersiap. Mereka berdiri kokoh, meskipun jumlah mereka lebih sedikit. Posisi mereka di kaki Gunung Uhud memberikan keuntungan strategis. Pemuda-pemuda Muslim memegang senjata dengan tangan kokoh, mata mereka fokus pada musuh yang semakin mendekat. Tiba-tiba, suara perintah terdengar dari pasukan Quraisy. "Serang!" Pasukan Quraisy bergerak maju dengan cepat. Pedang terhunus, tombak, siap dilemparkan. Ubay memacu kudanya, menunggangi kuda hitam besar yang melesat cepat di depan barisan. Ia sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Muhammad. Perang pun dimulai. Suara benturan senjata, teriakan prajurit, dan desing panah memenuhi udara. Pasukan Muslim yang lebih sedikit namun terlatih dengan baik bertahan dengan gigih. Mereka melawan dengan keberanian, tidak mundur meskipun jumlah musuh jauh lebih banyak. Di tengah-tengah keributan, Ubay terus mencari sosok Muhammad di barisan lawan. Ia menunggangi kudanya dengan cekatan, bergerak ke kiri dan kanan, menghindari benturan dengan prajurit Muslim yang mencoba menghalangi jalannya. Ia terus maju, yakin bahwa ia akan segera menemui target utamanya. Tiba-tiba, Ubay melihat seseorang di barisan depan pasukan Muslim yang mengenakan baju zirah lengkap. Ubay menyipitkan mata, memastikan. Itu dia, Muhammad. Ia mengarahkan kudanya, langsung menuju sasaran, pedang terhunus, siap untuk menghancurkan musuh yang telah ia benci begitu lama. Dengan kecepatan tinggi, ia menerjang ke depan, mata hanya tertuju pada Muhammad. Namun sebelum ia bisa mendekat, pasukan Muslim yang melindungi Nabi Muhammad bergerak cepat dan menghalangi jalannya. Ubay terpaksa menghindar, menyadari bahwa ia tidak bisa mendekat dengan mudah. Dalam kekalutan perang yang semakin sengit, pasukan Quraisy mulai merasa kesulitan. Pasukan Muslim yang lebih terorganisir dan memiliki posisi pertahanan yang kuat memberikan perlawanan yang sengit. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit, mereka berjuang mati-matian, menjaga posisi dan melindungi pemimpin mereka. Namun Ubay tidak menyerah. Ia masih berusaha mencari kesempatan untuk menyerang Muhammad. Perang ini telah lama ia tunggu, dan ia tidak akan membiarkan kesempatan itu lepas begitu saja. Perang Uhud semakin memanas. Suara benturan pedang dan teriakan semakin keras seiring dengan pertempuran yang berlangsung sengit. Pasukan Quraisy semakin mendekat, mencoba menembus pertahanan pasukan Muslim. Sementara itu, di barisan depan pasukan Quraisy, Ubay bin Khalaf terus mencari Muhammad. Ia merasa semakin dekat, dan ia tahu kesempatan ini tak bisa disia-siakan. Ubay memacu kudanya, menavigasi medan perang yang kacau. Ia melihat pasukan Muslim berusaha menghalangi jalan, namun dengan keberanian dan kemampuannya, ia berhasil menghindari benturan dan melesat lebih cepat. Setiap prajurit yang berusaha menghalanginya jatuh dengan satu tebasan pedang yang tajam. Di barisan pasukan Muslim, Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya terus melawan dengan gigih. Mereka bertahan meskipun pasukan Quraisy yang lebih banyak terus menggempur mereka. Namun, di tengah kekacauan itu,
Nabi Muhammad tetap tenang dan memimpin pasukan dengan bijaksana. Tiba-tiba Ubay melihat sosok yang dikenalnya. Di antara kerumunan pasukan Muslim, di tengah-tengah perjuangan mereka, ia melihat Muhammad, tanda yang sudah lama ia cari. Dengan tekad bulat, Ubay mengarahkan kudanya menuju Muhammad. Ia mengangkat pedangnya, siap untuk menghancurkan musuh yang telah menjadi sasaran kebenciannya selama bertahun-tahun. Di matanya, hanya ada satu tujuan, membunuh Muhammad dan membalaskan dendam atas kekalahan mereka di Badar. Namun, meskipun pasukan Muslim lebih sedikit, mereka tidak membiarkan Ubay begitu saja mendekati Nabi Muhammad. Para sahabat yang melihat Ubay berusaha menghalangi, melawan sekuat tenaga untuk menjaga posisi mereka. Di sisi lain, Ubay berusaha keras menghindari serangan para sahabat Nabi Muhammad. Setiap kali ia mendekat, ia harus berhenti sejenak untuk bertarung dengan seorang prajurit Muslim yang berusaha menghalangi jalannya. Tapi Ubay tetap teguh. Ia terus melaju dengan mata penuh amarah, memastikan bahwa ia akan menghadapi Muhammad secara langsung. Semakin dekat ia mendekat, semakin besar tekadnya. Hari ini tidak ada yang bisa menghentikan aku, pikirnya. Namun, saat ia akhirnya hampir mencapai Muhammad, sesuatu yang tak terduga terjadi. Nabi Muhammad, yang sudah mengetahui keberadaan Ubay, mempersiapkan diri. Dengan ketelitian dan keberanian, Nabi Muhammad melemparkan tombaknya dengan tangan yang sangat terampil, mengarah tepat pada titik celah di antara baju zirah dan helm besi Ubay tombak. Itu mengenai Ubay dengan akurat. Meskipun hanya menghasilkan luka kecil di lehernya, dampaknya cukup besar. Ubay terhuyung dan jatuh dari kudanya. Rasa sakit yang luar biasa segera menyebar di tubuhnya, tetapi ia tetap berusaha untuk bangkit. Ia menatap pasukan Quraisy yang semakin terdesak, namun rasa sakit dan kelelahan membuatnya sulit untuk bergerak. Ubay berusaha menahan napas, tapi darah terus mengalir dari luka di lehernya. Dengan susah payah, ia berusaha bangkit, tetapi ia tahu saat itu adalah akhir baginya. Perjalanan panjangnya untuk membunuh Muhammad berakhir begitu saja di medan perang. Sementara itu, pasukan Quraisy mulai mengalami kekalahan. Pasukan Muslim, meskipun lebih sedikit, mampu mempertahankan posisi mereka dengan sangat baik. Semangat mereka semakin membara setelah melihat seorang musuh besar seperti Ubay terjatuh. Ubay akhirnya tersungkur di tanah, darah mengalir deras dari lukanya. Ia tahu bahwa apa yang ia impikan selama ini, membunuh Muhammad, telah gagal. Ia merasakan keputusasaan, dan meskipun ia berusaha bertahan, ia tahu bahwa hidupnya semakin menipis. Di sisi lain, pasukan Muslim tetap berjuang dengan gigih, dan kemenangan mereka semakin dekat. Ubay bin Khalaf terjatuh ke tanah. Darah mengalir, deras dari luka kecil di lehernya, namun cukup untuk membuatnya merasa bahwa hidupnya semakin jauh. Matanya berkedip-kedip, berusaha mengumpulkan kesadaran yang semakin memudar. Ia bisa mendengar suara hiruk-pikuk perang di sekelilingnya, namun semua itu terasa semakin jauh, seakan ia terperangkap dalam dunia yang gelap. Di sekelilingnya, pasukan Quraisy terus berusaha menggempur pasukan Muslim yang bertahan dengan gigih. Namun bagi Ubay, dunia telah berubah menjadi gelap. Tubuhnya terasa lemah, dan setiap detik yang berlalu semakin mengurangi kekuatannya. Ia berusaha untuk bangkit, namun tubuhnya tak mampu lagi bergerak seperti biasa. Ubay merasa kepalanya semakin berat, napasnya tersengal-sengal, dan ia bisa merasakan darah mengalir dari lehernya. Kepalanya berputar, dan ia berusaha meraih kendali, tetapi semuanya terasa semakin jauh dari dirinya. Saya tidak bisa mati seperti ini, pikirnya, tetapi tubuhnya justru semakin tak berguna. Ia tahu bahwa ia telah kalah. Semangatnya yang membara untuk mengalahkan Muhammad kini sirna, tergantikan oleh rasa lelah yang luar biasa. Perang terus berlanjut di sekitarnya, namun Ubay kini hanya bisa terbaring lemah. Ia berusaha menggenggam pedangnya yang terjatuh di dekatnya, tetapi tangannya terlalu lemah untuk memegangnya. Matanya terus menatap langit, berusaha mencari ketenangan yang semakin jauh. Saat itu, suara langkah kaki terdengar mendekat. Ubay memalingkan wajahnya, hanya untuk melihat beberapa prajurit Quraisy yang berusaha melarikan diri dari pertempuran yang semakin kacau. Mereka tampak bingung dan terdesak, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun, Ubay tidak bisa mengarahkan mereka untuk berperang lebih lanjut. Ia hanya bisa terbaring di tanah, merasakan kegelapan yang mulai menguasai dirinya. Batin Ubay dipenuhi dengan penyesalan. Sejak awal, ia telah mengabaikan kenyataan bahwa Allah lebih berkuasa daripada segala ambisi duniawi. Ia telah mendengarkan suara kebencian dan nafsu, dan sekarang ia merasakan akibatnya.
Semua impian untuk membalas dendam pada Muhammad telah terkubur dalam darahnya sendiri. Semakin lama, kegelapan menyelubungi matanya. Napasnya semakin berat dan tubuhnya semakin dingin. Ubay tahu bahwa ini adalah akhirnya, akhir dari perjuangannya, yang penuh kebencian. Ia telah berjuang untuk sesuatu yang salah, dan sekarang ia harus membayar harganya. Di medan perang yang jauh, suara peperangan semakin pudar. Namun bagi Ubay, semuanya sudah berakhir. Perang telah selesai untuk dirinya. Kegelapan menguasai seluruh kesadarannya, dan tubuhnya yang terbaring lemah akhirnya pasrah pada takdir. Suasana di medan perang Uhud mulai berubah. Suara pertempuran yang keras mulai mereda, dan pasukan Quraisy yang semula penuh semangat kini terlihat mulai terdesak. Pasukan Muslim, meskipun lebih sedikit, berhasil menunjukkan keberanian dan ketahanan luar biasa. Meskipun ada kekacauan dan pertempuran yang tidak terduga, mereka tetap teguh mempertahankan posisi mereka. Di tengah-tengah kekacauan itu, pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Ubay bin Khalaf kini kehilangan salah satu pemimpin utamanya. Ubay, yang sebelumnya begitu percaya diri dan bertekad untuk mengalahkan Muhammad, kini terjatuh dan tergeletak di tanah dengan luka fatal. Dengan hilangnya Ubay, pasukan Quraisy kehilangan semangat. Mereka mulai kehilangan arah, bingung, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di sisi pasukan Muslim, meskipun mereka mengalami banyak tantangan dan kehilangan beberapa pejuang mereka, semangat mereka tidak surut. Nabi Muhammad terus memimpin dengan penuh ketenangan dan kebijaksanaan, memberi perintah dengan jelas dan memastikan pasukannya tetap fokus. Banyak di antara sahabat-sahabatnya yang melindungi beliau dengan sepenuh hati, berjuang dengan tekad yang kuat. Perlahan, pasukan Quraisy yang semakin terdesak mulai mundur. Keberanian pasukan Muslim yang terlihat jelas di setiap serangan dan pertahanan akhirnya membuahkan hasil. Walaupun jumlah mereka jauh lebih sedikit, semangat dan strategi mereka membawa kemenangan yang lebih bermakna. Namun meskipun pertempuran masih berlangsung, beberapa pasukan Quraisy yang tersisa berusaha untuk melarikan diri. Mereka merasa bahwa kekalahan sudah di depan mata. Dengan sebagian besar pemimpin mereka jatuh atau terluka, mereka mulai mundur menuju Mekkah. Suasana medan perang mulai terasa berbeda. Pasukan Muslim yang awalnya terpojok kini merasa ada harapan. Mereka melihat pasukan Quraisy yang mulai bubar dan berlarian ke segala arah. Keberhasilan pasukan Muslim di Uhud bukan hanya soal jumlah atau kekuatan fisik, tetapi lebih pada keyakinan mereka bahwa mereka berjuang untuk sesuatu yang benar. Mereka berjuang untuk mempertahankan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Namun meskipun pasukan Quraisy mulai mundur, kemenangan ini bukan tanpa pengorbanan. Banyak sahabat Nabi yang gugur di medan perang. Setiap jatuhnya sahabat menambah berat beban di hati Nabi Muhammad yang merasakan kehilangan mereka. Namun, ia tahu bahwa ini adalah ujian besar yang harus diterima. Pasukan Muslim akhirnya mulai mengumpulkan kembali kekuatan mereka setelah kemenangan di Uhud. Mereka merawat yang terluka dan memastikan bahwa pasukan Quraisy tidak akan kembali menyerang. Nabi Muhammad berdiri tegak, menyaksikan pasukannya yang telah berjuang dengan sepenuh hati. Keberanian mereka dan keimanan mereka membawa hasil. Dan meskipun pertempuran ini berakhir dengan banyak korban, mereka tahu bahwa kemenangan sejati adalah kemenangan di hati mereka yang penuh keyakinan. Sementara itu, pasukan Quraisy yang mundur dari medan perang membawa kekalahan yang pahit. Bagi mereka, pertempuran ini telah menjadi pengingat bahwa meskipun mereka memiliki kekuatan, keberanian, dan ambisi, ada hal yang jauh lebih besar yang menguasai takdir. Setelah kekalahan telak di Uhud, pasukan Quraisy yang masih tersisa mulai mundur ke Mekkah dengan hati yang dipenuhi kekesalan dan kebingungan. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan kalah, terutama setelah kemenangan yang mereka rasakan di Badar. Pasukan Muslim yang lebih sedikit dan terlihat lebih lemah, akhirnya membalikkan keadaan, mengalahkan pasukan yang lebih besar dengan semangat dan keyakinan yang kuat. Namun bagi pasukan Quraisy, kekalahan ini bukan hanya soal kehilangan pertempuran. Itu juga soal kehilangan kehormatan. Ubay bin Khalaf, salah satu pemimpin yang paling dibanggakan dan berpengaruh di Quraisy, telah jatuh di tangan Muhammad. Bagi pasukan Quraisy, kepergian Ubay adalah simbol dari kegagalan mereka. Mereka tahu bahwa kemenangan ini bukan hanya sebuah kekalahan fisik, tetapi juga sebuah ujian besar yang harus mereka hadapi. Saat mereka mulai memasuki Mekkah, pasukan Quraisy merasa seolah-olah mereka membawa beban yang sangat berat. Mereka kembali ke kota mereka, tetapi kemenangan yang mereka impikan sudah lepas dari genggaman. Para pemimpin mereka yang selamat terdiam, tidak tahu apa yang harus dikatakan. Ubay,
yang dulu begitu penuh semangat untuk menghancurkan Muhammad, kini tidak ada lagi di samping mereka. Semua itu membuat suasana semakin mencekam di dalam hati mereka. Di sisi lain, pasukan Muslim yang telah meraih kemenangan di Uhud tetap teguh dengan keyakinan mereka. Mereka tidak merasa sombong atau angkuh, tetapi tetap bersyukur atas kemenangan tersebut. Nabi Muhammad mengingatkan mereka bahwa kemenangan ini adalah ujian dan bukti atas keteguhan hati mereka. Namun, ia juga mengingatkan mereka untuk tidak lupa bahwa perjuangan mereka belum selesai. Perjalanan dakwah masih panjang, dan masih banyak rintangan yang harus dihadapi. Kembali ke Mekah, pasukan Quraisy terpaksa merenung dan menyusun langkah selanjutnya. Kekalahan mereka di Uhud membawa pelajaran yang pahit. Bagi mereka, pertempuran itu bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal strategi dan keyakinan yang lebih dalam. Mereka kini tahu bahwa meskipun mereka memiliki kekuatan, ada hal-hal yang lebih besar dari sekadar kekuatan duniawi yang bisa mengubah jalannya pertempuran. Di Mekkah, penduduk Quraisy semakin sadar bahwa Muhammad dan pengikutnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka yang sebelumnya meremehkan dan menganggap rendah perjuangan Nabi Muhammad, kini harus menerima kenyataan bahwa pasukan Muslim bukanlah kekuatan yang bisa dengan mudah dihancurkan. Perjalanan Muhammad dan para pengikutnya kini semakin diperhatikan oleh banyak pihak, termasuk mereka yang sebelumnya tidak peduli. Namun, meskipun pasukan Quraisy kembali ke Mekah dengan kekalahan, ini bukanlah akhir dari pertempuran. Pasukan Muslim pun tahu bahwa peperangan ini masih jauh dari kata selesai. Mereka harus terus waspada dan siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan baru. Namun, mereka tetap percaya bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk kebaikan umat manusia, dan itu adalah keyakinan yang tak tergoyahkan. Begitulah, pasukan Quraisy kembali ke Mekah dalam keadaan terpuruk, sementara pasukan Muslim tetap melangkah, maju, dengan tekad dan semangat yang semakin kuat. Mereka tahu bahwa ujian-ujian berikutnya akan datang, tetapi mereka siap menghadapi apapun demi memperjuangkan kebenaran yang mereka yakini. Saat pasukan Quraisy kembali ke Mekah setelah kekalahan, di Uhud, cerita yang paling banyak dibicarakan adalah kejatuhan Ubay bin Khalaf. Ubay, yang sebelumnya penuh ambisi dan kebencian terhadap Nabi Muhammad, kini terbaring sekarat di tengah perjalanan pulang. Kepergiannya tidak hanya membawa kesedihan bagi pihak Quraisy, tetapi juga menjadi pengingat pahit bagi mereka yang masih menaruh dendam terhadap Islam. Ubay yang terluka parah setelah terkena tombak dari Nabi Muhammad, mulai merasa kekuatan tubuhnya hilang satu persatu. Ia sadar bahwa ia mungkin tidak akan kembali ke Mekkah dengan selamat. Setiap tarikan napas terasa semakin sulit, dan perasaan terburuk yang ia rasakan adalah penyesalan. Penyesalan karena ia telah menaruh kebencian yang begitu dalam kepada Nabi Muhammad, tanpa memahami bahwa perjuangan yang dilakukan oleh Nabi adalah untuk kebaikan umat manusia, bukan untuk kepentingan pribadi. Dalam perjalanan yang panjang dan melelahkan, Ubay merasakan bahwa kekalahannya semakin nyata. Darah yang mengalir, dari lukanya semakin banyak, dan ia mulai merasa kesulitan untuk bergerak. Beberapa prajurit Quraisy yang mendampinginya berusaha menolong, tetapi mereka juga tahu bahwa harapan untuk menyelamatkannya sangat kecil. Mereka hanya bisa melihat Ubay dengan rasa cemas, karena tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ubay yang terus merasakan kelemahan dan kehilangan banyak darah, akhirnya terhenti di tengah perjalanan. Ia terjatuh dari kudanya dan tidak mampu bangkit lagi. Meskipun ia tidak ingin mati dalam kondisi seperti ini, ia sadar bahwa takdir sudah ditentukan. Rasa sakit yang begitu dalam mulai merasuki tubuhnya, dan tubuhnya semakin terasa kaku. Saat terbaring di tanah, Ubay berusaha untuk berbicara, tetapi napasnya begitu sesak. Ia tidak lagi bisa menyuarakan kebencian atau amarah seperti yang biasa ia lakukan. Semua itu telah terhenti begitu saja, digantikan oleh rasa penyesalan yang mendalam. Dalam keheningan yang melingkupi dirinya, ia teringat akan semua perbuatannya. Ia teringat akan semua ancamannya kepada Nabi Muhammad dan umat Islam. Semua kata-kata kasar yang pernah ia lontarkan kini terasa kosong dan tak berarti. Ia berpikir, mungkin jika ia memiliki kesempatan untuk hidup lebih lama, ia bisa mengubah jalan hidupnya. Namun kini semuanya sudah terlambat. Kepergiannya bukan hanya membawa kehilangannya sendiri, tetapi juga menjadi pelajaran berharga bagi mereka yang melihat. Kemenangan di Uhud adalah kemenangan bagi mereka yang berjuang dengan hati yang ikhlas, bukan hanya dengan kekuatan fisik. Ubay yang dulu merasa superior dan penuh kebanggaan, kini harus menghadapi kenyataan bahwa kebencian tidak akan pernah mengalahkan kebenaran. Akhirnya, setelah berjuang melawan rasa sakit yang tak tertahankan, Ubay bin Khalaf menghembuskan napas terakhirnya.
Tidak ada yang tahu pasti apakah ia sempat merasa penyesalan yang mendalam dalam detik-detik terakhir hidupnya. Namun yang jelas, kepergiannya menandai berakhirnya perjalanan hidup seorang musuh besar Nabi Muhammad yang selama ini menentang perjuangan Islam. Kepergian Ubay meninggalkan bekas yang mendalam di hati pasukan Quraisy. Mereka tahu bahwa meskipun mereka masih bisa melanjutkan hidup, mereka telah kehilangan salah satu pemimpin yang mereka harapkan akan membawa mereka menuju kemenangan. Tapi, bagi pasukan Muslim, meskipun mereka juga merasakan kehilangan, mereka tahu bahwa kemenangan mereka adalah kemenangan yang lebih besar, kemenangan atas kebencian dan ketidakadilan yang telah dihadapi mereka sepanjang perjalanan dakwah Islam. Setelah pertempuran di Uhud berakhir, suasana di Madinah mulai tenang, meskipun dampak dari perang tersebut masih terasa. Pasukan Muslim yang telah berjuang keras meski mengalami kekalahan dalam beberapa aspek, tetap memegang teguh keyakinan mereka. Kemenangan mereka bukan hanya karena mengalahkan pasukan Quraisy, tetapi karena semangat dan keberanian yang mereka tunjukkan, serta kepercayaan penuh kepada Nabi Muhammad. Meskipun banyak sahabat yang gugur di medan perang, para sahabat yang masih hidup merasa bahwa mereka telah menerima pelajaran berharga. Nabi Muhammad yang menjadi pemimpin mereka tidak pernah kehilangan harapan atau semangat, meskipun banyak tantangan yang mereka hadapi. Bahkan setelah pertempuran yang penuh luka dan kehilangan, Nabi tetap mengingatkan mereka untuk tidak terlalu berfokus pada kekalahan yang terjadi, tetapi pada pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa tersebut. Di Madinah, Nabi Muhammad mengumpulkan para sahabat dan memberi nasihat untuk meningkatkan ketahanan mental dan fisik mereka. Ia mengingatkan mereka tentang pentingnya kesabaran, kebersamaan, dan keikhlasan dalam berjuang di jalan Allah. Kemenangan dan kekalahan adalah bagian dari takdir. Yang paling penting adalah niat dan usaha kita. Jangan biarkan perasaan cemas dan takut menghalangi jalan kita, ujar Nabi Muhammad dengan bijaksana. Sahabat-sahabat Nabi, yang telah melihat betapa beratnya perjuangan mereka, mulai lebih menghargai makna keteguhan hati dan kepercayaan kepada Allah. Mereka tahu bahwa ujian seperti ini adalah bagian dari perjalanan panjang mereka dalam menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Perang Uhud bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang menguji kedalaman iman mereka. Banyak dari mereka yang merenungkan kembali tindakan mereka selama pertempuran dan bertekad untuk menjadi lebih baik. Di sisi lain, pasukan Quraisy yang kembali ke Mekah juga merenung, meskipun mereka masih dipenuhi rasa kecewa dan kemarahan. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa meskipun mereka unggul dalam banyak hal, mereka tetap tidak mampu mengalahkan Nabi Muhammad dan pengikutnya. Kemenangan yang mereka harapkan tak kunjung datang, dan mereka harus mengakui bahwa takdir lebih kuat dari keinginan mereka. Perang Uhud meninggalkan pelajaran yang sangat mendalam bagi semua yang terlibat. Untuk pasukan Muslim, pelajaran utama adalah bahwa meskipun mereka menghadapi kesulitan, mereka harus tetap teguh dan sabar. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang datang dari perjuangan yang ikhlas, bukan semata-mata kemenangan di medan perang. Mereka memahami bahwa setiap langkah dalam hidup ini adalah ujian, dan ujian tersebut akan menguatkan mereka dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Bagi pasukan Quraisy, meskipun mereka merasa kecewa dengan kekalahan, mereka juga belajar bahwa kebencian dan ambisi untuk menghancurkan orang lain tidak akan membawa mereka menuju kemenangan yang sejati. Keinginan untuk mengalahkan Nabi Muhammad dan umat Islam hanya membuat mereka semakin jauh dari kebenaran. Seiring berjalannya waktu, meskipun perang Uhud telah usai, dampaknya terus terasa di Madinah dan Mekah. Bagi pasukan Muslim, ini bukanlah akhir dari perjuangan mereka, tetapi justru menjadi titik awal untuk terus memperjuangkan kebenaran dan menebarkan Islam ke seluruh dunia. Mereka tahu bahwa tantangan masih akan terus datang, namun dengan iman yang kuat dan semangat yang tidak pernah padam, mereka yakin bahwa mereka akan mampu melewati segala rintangan. Nabi Muhammad, dengan segala kebijaksanaan dan ketenangannya, terus memimpin umatnya dengan penuh pengertian. Ia tahu bahwa perjuangan mereka belum selesai, dan banyak ujian lain yang akan datang. Tetapi ia juga tahu bahwa selama umat Islam tetap bersatu dan berpegang pada kebenaran, mereka akan selalu berhasil menghadapi setiap ujian dengan penuh keberanian dan keyakinan.